Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam acara omong-omong ringan soal iman Katolik. Sekalipun hanya omong-omong ringan, semoga dapat bermanfaat. Pada video sebelumnya saya membahas kata-kata Yesus dalam Injil Matius bab 10 ayat 34, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya datang membawa pedang. Dan kita sudah punya kesimpulannya bahwa Yesus tidak sedang mengajarkan para rasul menggunakan kekerasan atau pedang di dalam pewartaan. Yang sedang Yesus bicarakan adalah perihal konsekuensi seseorang yang mau mengikuti Yesus. Bahwa seseorang yang mau mengikuti Yesus dan mewartakan diri Yesus pada saat itu akan menerima konsekuensi dibenci, ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan pada video kali ini saya ingin membahas satu perikop lain yang juga kerap menimbulkan pertanyaan, yaitu Injil Lukas bab 22 ayat 35 sampai dengan 38. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Injil Lukas bab 22 ayat 35 sampai dengan 36a, Yesus bertanya kepada para rasul, kira-kira demikian. Yesus bertanya, "Ketika aku mengutus kalian dengan tidak membawa pundi-pundi dan tidak membawa bekal, apakah kalian mendapat kesulitan?" Lalu para rasul menjawab, mereka katakan kepada Yesus bahwa mereka tidak mendapat kesulitan apapun. Kemudian Yesus melanjutkan pembicaranya dengan mengatakan kepada mereka di ayat 36b, Yesus katakan, "Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang." Pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan para rasul menggunakan kekerasan atau pedang di dalam pewartaan? Bapak Ibu Saudara-saudari, kata-kata Yesus ini disampaikan pada malam perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya. Pada malam perpisahan itu, Yesus hendak kembali mengutus para rasul. Namun rupa-rupanya Yesus merasa perlu menyampaikan sesuatu yang penting bagi para rasul, yaitu bahwa mengikuti Yesus atau mengikuti dirinya tidak selalu enak. Pada perutusan pertama, Yesus minta para rasul untuk tidak perlu membawa bekal karena situasinya normal-normal saja. Namun karena situasinya sudah berubah saat itu, maka pada perutusan kedua, para murid diminta membawa bekal. Pada perutusan pertama, para rasul tidak mendapat tantangan apapun karena semua orang membuka hati bagi pewartaan para rasul. Namun pada perutusan kedua, para rasul akan mengalami penolakan dan penganiayaan, bahkan pembunuhan. Dan Yesus katakan bahwa penganiayaan dan pembunuhan itu pertama-tama akan dia alami sendiri, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Karena itu pada ayat 37, Yesus mengutip bagian akhir dari kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 12 dan mengatakan bahwa dirinya menggenapi nubuat Nabi Yesaya, yakni ia akan dianiaya dan dibunuh seperti seorang pemberontak, padahal dirinya menanggung dosa banyak orang. Oleh karena itu, Yesus minta para muridnya untuk membekali diri guna menghadapi masa-masa susah, masa-masa krisis, yaitu masa-masa penuh penganiayaan yang akan muncul. Tapi pertanyaannya, kenapa salah satu bekalnya adalah pedang? Apakah Yesus menghendaki agar para rasul menggunakan kekerasan di dalam pewartaan mereka? Apa yang dimaksudkan Yesus dengan pedang dalam ayat ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, menurut para ahli kitab suci,
Kata pedang yang ada di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 36 ini bukanlah pedang beneran, melainkan pedang dalam arti kiasan, yaitu berarti suasana krisis, suasana penuh kesusahan yang akan timbul oleh penganiayaan yang dialami oleh para rasul nanti. Ya. Dan Yesus minta para murid menjual jubahnya untuk membeli pedang. Artinya para murid diminta untuk siap-siap menghadapi masa-masa susah, masa-masa krisis yang akan timbul karena penganiayaan tersebut. Dan untuk menghadapi masa krisis atau masa sulit tersebut, para murid harus membekali diri bukan dengan senjata sungguhan, melainkan dengan senjata rohani. Senjata rohani itu apa? Yaitu iman yang teguh, ya, seperti yang juga kemudian ditegaskan kembali oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 11 sampai 17 perihal senjata rohani ini. Ya. Tapi Bapak Ibu, muncul pertanyaan, jika pedang yang dimaksudkan Yesus bukanlah pedang beneran, melainkan pedang dalam arti kiasan yang berarti masa krisis, lalu kenapa pada ayat ke-38 para murid mengatakan bahwa kami sudah punya 2 pedang, ya? Lalu Yesus kembali mengatakan, oke, cukup, sudah cukup, ya. Apa maksudnya di sini? Apakah Yesus menghendaki atau menyetujui para rasul membawa pedang? Bapak Ibu, kata pedang yang dimaksudkan di sini memang sungguh bukanlah pedang beneran, tetapi pedang dalam arti kiasan, yaitu masa-masa krisis yang akan dialami oleh para rasul. Namun maksud Yesus ini disalahpahami oleh para rasul. Para rasul mengira bahwa Yesus minta mereka jual jubah untuk membeli pedang beneran untuk membela diri, ya. Karena itu mereka katakan, oh, kami sudah punya 2 pedang, begitu. Tetapi pertanyaannya muncul lagi, kalau Yesus tahu bahwa para rasul ini salah paham, kenapa Yesus kemudian mengatakan, oke, sudah cukup? Seolah-olah Yesus katakan bahwa 2 pedang itu sudah cukup untuk membela diri. Bapak Ibu, dengan mengatakan sudah cukup, Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa 2 pedang itu sudah cukup untuk membela diri. Yesus mengatakan sudah cukup karena Yesus sudah tidak mau memberi penjelasan lagi kepada para murid tentang masa krisis yang dimaksud, ya. Apa yang dikatakan Yesus, ya, dianggapnya sudah cukup. Tidak ada waktu lagi untuk memberi penjelasan lebih jauh, ya. Lagi pula para murid ternyata juga nggak ngerti-ngerti apa yang dimaksudkan Yesus. Jadi Yesus katakan, udahlah cukup. Kalian juga nggak ngerti-ngerti, ya sudah cukup lah. Ya. Kira-kira seperti itulah yang dimaksudkan Yesus dengan kata sudah cukup. Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak minta para murid membawa uang dan membawa senjata sungguhan. Ia minta para murid mempersenjatai diri dengan harta atau bekal rohani, yaitu iman yang teguh untuk menghadapi suasana krisis atau suasana penuh penganiayaan tersebut. Lagi pula Bapak Ibu, jika kita membaca seluruh Injil Lukas, kita tidak pernah menemukan Yesus mengajar para rasul menggunakan kekerasan atau pedang di dalam pewartaan, ya. Bahkan sebaliknya, Yesus mengajarkan para murid untuk mengasihi Allah dan sesama, bahkan juga mengasihi orang yang membenci mereka, dan termasuk juga mengasihi musuh-musuh mereka. Kita bisa lihat contoh itu contohnya di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28. Yesus katakan demikian, ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
Dan pada kesempatan yang sama, yaitu di Injil Lukas bab 6 ayat 29, Yesus mengatakan lagi, ya, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ya. Ini artinya Yesus minta para rasul dan para pendengarnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu pada peristiwa penangkapan Yesus, ketika seorang murid Yesus menghunus pedang kemudian menebas telinga hamba imam besar, yaitu anggota rombongan yang menangkap Yesus itu sampai putus telinganya, apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengecam keras murid tersebut, kemudian menyembuhkan telinga orang tersebut. Ya. Itu di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 50 sampai 51. Dan pada perikop paralelnya di Injil Matius bab 26 ayat 52, di sana dikisahkan bagaimana Yesus menegur keras murid tersebut. Dan Yesus katakan, masukkan pedang itu kembali ke sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kemudian ketika di Golgota, dari atas salib, Yesus bahkan mengampuni, ya, memaafkan orang yang menganiaya dia dan yang akan membunuh dia pada saat itu. Yesus mengatakan demikian dalam Lukas bab 23 ayat 34. Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak pernah mengajarkan para muridnya mewartakan dirinya dengan menggunakan pedang. Melainkan Yesus mengajarkan para muridnya untuk mengasihi semua orang, termasuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada mereka. Dan Yesus sendiri pun tidak pernah menggunakan kekerasan atau pedang di dalam pewartaannya. Dan ajaran Yesus ini sungguh-sungguh dihayati dan dijalani oleh orang-orang Kristen pada abad-abad pertama kekristenan. Orang-orang Kristen pada abad-abad pertama kekristenan itu dianiaya berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun oleh para penguasa, namun mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi di sini muncul pertanyaan, bagaimana dengan apa yang disebut dengan perang salib? Bukankah itu menunjukkan bahwa gereja juga mewartakan Kristus dengan menggunakan pedang? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tidak tahu persis situasi kebatinan pemimpin gereja saat itu. Namun barangkali beberapa pemimpin gereja pada masa-masa itu, yaitu ke abad ke-11 sampai dengan abad ke-13, barangkali beberapa pemimpin gereja pada saat itu terpengaruh atau terkontaminasi oleh kepentingan politik sehingga perang pun terjadi. Tampaknya perang-perang pada masa-masa tersebut walaupun diberi atribut kekristenan yakni salib, namun lebih dimotivasi oleh usaha mempertahankan wilayah dan bukan termotivasi oleh usaha untuk mewartakan Injil atau mewartakan kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, harus kita akui bahwa pada masa-masa itu kasih Kristus tidak diwartakan sebagaimana mestinya. Jadi perang seperti itu tidak mencerminkan ajaran Kristus, ya. Malahan sebaliknya bertentangan dengan hukum kasih yang diajarkan atau diwartakan oleh Kristus. Lalu Bapak Ibu, pesan apa yang dapat kita petik dari pembahasan kita tentang ayat-ayat ini? Bapak Ibu, dengan kata-kata Yesus dalam Injil Lukas bab 22 ayat 35 sampai dengan 38, Yesus mengingatkan kita bahwa suatu saat kita hari ini, ya,
mungkin akan mengalami penolakan atau tidak disukai orang karena kita orang Kristen. Nah, kalau hal ini terjadi, maka Kristus minta agar kita tidak perlu baper, ya, dan kita tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian. Itu permintaan Yesus, itu ajaran Yesus. Kita diharapkan selalu mempersenjatai diri dengan senjata rohani, yaitu iman yang teguh, ya. Dan iman yang teguh di sini selalu merupakan iman yang mewujud nyata dalam berbagai dimensi kehidupan kita. Iman yang teguh di sini selalu berarti iman yang selalu menjadi nyata dalam perbuatan kasih kepada sesama. Nah, dengan iman yang teguh itu, semoga tantangan apapun yang kita hadapi pada zaman modern ini, iman kita akan Kristus tidak pernah luntur. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.